Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini teman-teman, ini penting sekali dan menurut saya sangat penting ya, karena ini menyangkut bagaimana masa depan PTBS ya. Karena PTBS ini sudah luar biasa nih. PTBS itu pertumbuhannya luar biasa. Bahkan kan kita tahu sendiri, kita mendapatkan 3 award ya, di mana 2 award itu menunjukkan bahwa PTBS ini adalah perusahaan yang besar. Ya, yang award yang pertama The Best Growth Member. Dari pertumbuhan mitra yang paling hebat lah ya di tahun 2020 kemarin, pertumbuhan paling dahsyat. Kemudian The Best Growing Company, perusahaan yang pertumbuhannya juga paling dahsyat. Nah, dengan perusahaan yang seperti itu ya, maka kita selaku mitra-mitranya harus menjaga. Nah, bagaimana cara menjaganya? Nah, kita tahu bahwa PTBS ini punya kode etik. PTBS itu punya kode etik, di mana kode etik ini adalah tujuannya untuk menjaga supaya mitra-mitranya di dalam menjalankan usahanya nyaman, perusahaan juga terjaga kelangsungannya. Maka perlu adanya kode etik. Nah, ada 2 kode etik yang teman-teman wajib tahu dan kayaknya saya sudah tidak akan memberikan pemahaman lagi ya. Saya upload nih di YouTube. Ya, yang pertama masalah rekrutmen member. Jadi Bapak Ibu, mitra sahabat karib dimanapun berada, kalau kita sudah jadi mitra PTBS wajib tahu nih kode etiknya ya. Yang pertama, kita tidak boleh merekrut orang yang sudah menjadi mitra. Ingat nih, kita tidak boleh merekrut orang yang sudah menjadi mitra kecuali mitra tersebut di dalam kodenya ya, kode ID-nya itu ada tulisan NA. Apa itu artinya NA? NA itu not active atau tidak aktif. Itu kalau mau direkrut lagi nggak ada masalah. Tetapi selama mitra itu tidak dalam posisi NA di ID membernya nggak boleh direkrut. Termasuk keluarganya. Misalnya suaminya, istrinya, anaknya. Ya, sebaiknya jangan direkrut. Dan memang tidak boleh direkrut. Karena itu kode etik. Karena ini sangat berpengaruh terhadap kenyamanan mitra-mitra di dalam menjalankan usahanya. Kalau ini tidak diatur, maka suami ikut di sana, istri di sana, anak di mana lagi, tidak akan fokus. Satu keluarga itu mestinya satu grup. Tidak boleh satu keluarga beda-beda grup. Ya, nah satu. Kemudian yang kedua, dengan kondisi yang seperti itu tentunya kalau boleh ambil rekrut ambil sana sini, maka bisa jadi hubungan antar mitra menjadi tidak baik. Hubungan antar mitra menjadi tidak baik. Dan kalau hubungan antar mitra menjadi tidak baik, maka yang berisiko apa? Yang rugi siapa? Ya mitra-mitra itu sendiri dan perusahaan. Karena lama-lama orang merasa tidak nyaman bersama PTBS. Maka biasanya mereka kalau yang sudah merasa tidak nyaman bersama PTBS, dia akan pindah ke tempat lain. Nah, maka perhatikan itu. Jangan lagi teman-teman yang punya kebiasaan merekrut mitra yang sudah menjadi mitranya orang lain dilanjutkan. Karena kalau itu ketahuan, bukan hanya beresiko kepada mitra yang direkrut, tetapi juga akan berisiko kepada mitra yang merekrut. Apa risiko mitra yang direkrut? Risiko mitra yang direkrut adalah ID yang kedua akan diblokir. Tetapi apa risiko bagi mitra yang merekrut? Mitra yang merekrut dan kalau itu sudah paling tidak 3 kali, maka dia juga ada potensi ya, bisa juga ID-nya diblokir. Kenapa? Karena itu sudah menjadi perilaku, karakter. Nah, karakter seperti inilah yang sebenarnya merugikan perusahaan. Ya, karakter tidak amanah,
karakter yang hanya betul-betul mengejar dunia, tidak memikirkan bagaimana keberkahan dari rezekinya. Ya, karena motonya PTBS adalah go berkah, maka ada rezeki itu yang dicari adalah rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah tidak mungkin kita dapat dari mengambil mitra orang lain, ya, mengambil hak-hak orang lain, mempengaruhi orang lain dengan cara iming-iming yang tidak betul. Dan itu banyak terjadi. Bukan hanya sahabat karib, banyak lagi mitra-mitra yang lain, grup lain yang karena hanya pengen prestasi, maka mereka menggunakan cara-cara yang tidak betul. Dan itu sebenarnya sangat tidak berkah. Yang pertama. Kemudian ada lagi kode etik yang kedua yang ini harus betul-betul juga diperhatikan dan sudah juga disampaikan oleh owner kita Pak Haji Febrian di Zoom meeting, ya. Meskipun beliau menyampaikannya dengan sangat menurut saya sih sangat halus, ya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu sahabat karib dimanapun berada, ketika kita ya bahkan semua ya, ketika kita sudah berada di bisnis network, maka hampir semua bisnis network itu punya aturan atau kode etik di mana orang tidak boleh menjalankan 2 atau lebih bisnis network yang lain. Bisnis network itu boleh bisnis network yang resmi ataupun bisnis network yang abal-abal, money game dan sebagainya. Ya, prinsipnya tidak boleh. Maka mereka-mereka yang sudah berada di PTBS dan menjalankan bisnis network yang lain bisa saja ID-nya diblokir. Tapi mungkin untuk anggota atau mitra-mitra baru kita masih bisa toleransi. Cuma untuk peraih ribet, rasanya kita sudah nggak perlu kasih toleransi. Karena peraih ribet mestinya paham. Peraih ribet itu mestinya sudah sangat paham akan hal ini. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan ribet dan kemudian coba-coba ikut bisnis network yang lain yang juga rekrut orang, dan itu kalau ada bukti maka sudah selayaknya nggak perlu ada peringatan, langsung saja ID-nya diblokir sementara, dan blokirnya ini berlaku 1 bulan. Dan ketika 1 bulan juga yang bersangkutan tidak membuat pernyataan bahwa menghentikan kegiatan atau menjalankan bisnis yang lain, maka setelah 1 bulan blokir itu akan menjadi permanen. Dan saya berharap PTBS tegas dengan hal ini, karena peraih ribet saya yakin mereka semua sudah tahu. Ya, dan ketika mereka melanggar maka mereka sudah harus paham dengan resikonya. Ya, jadi mudah-mudahan ini 2 hal ini benar-benar teman-teman perhatikan, ya. Sekali lagi, yang pertama tidak boleh rekrut mitra orang lain ya, kecuali dia dalam posisi not aktif. Yang kedua, terutama untuk peraih reward, sangat dilarang menjalankan bisnis network yang lain, baik yang resmi maupun yang abal-abal, yang money game, yang investasi bodong ataupun yang apapun. Ya, dan itu kita anggap peraih reward sudah sangat paham dengan hal ini. Jadi kalau dia masih melakukan, maka tanpa ada peringatan, ya, langsung ID-nya diblokir bila ada buktinya. Dan kalau 1 bulan tidak membuat surat pernyataan bahwa berhenti dari bisnis yang dijalankan selain dari PTBS, ya, bisnis network lain yang dijalankan selain PTBS, maka ID-nya akan diblokir permanen. Mudah-mudahan dipahami, dan ini sekaligus pemberitahuan ke teman-teman sekalian yang belum tahu. Kalau dirasa video yang kami unggah ini bermanfaat, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya, supaya kalau saya upload video-video terbaru teman-teman bisa mendapatkan notifikasinya. Dan sekaligus kalau memang ini video yang diunggah itu adalah video-video yang baik, silahkan tekan tombol like dan bagikan ke teman-teman yang lain.
Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.